Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Musdalifah dengan NIM 20300-1240. Nah, di video ini saya akan menyampaikan terkait materi kajian-kajian teori tentang mutu yang disampaikan oleh beberapa ahli, yakni Dr. Edward Deming dan Dr. Joseph M. Joran. Pertama, yakni mengenai konsep yang disampaikan oleh Dr. W. Edward Deming yang menjelaskan pengertian secara manusia. Ketika seseorang sudah bekerja pada sebuah perusahaan, maka ia harus mempunyai komitmen pada pekerjaannya agar pekerjaannya tersebut dapat dilakukan dengan baik. Pengertian mutu berdasarkan pemikiran Dr. W. Edward Deming ialah menggunakan teknik statistik sederhana pada output program perbaikan yang berkelanjutan. Hanya melalui verifikasi statistik, manajer dapat mengetahui bahwa dia menghadapi masalah dan mencari akar-akar permasalahan. Apabila prinsip Dr. W. Edward Deming ini diterapkan dalam bidang pendidikan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu anggota Dewan Sekolah dan administrasi harus menerapkan tujuan mutu yang akan dicapai. Yang kedua adalah menekankan pada upaya pencegahan kegagalan pada siswa, bukannya mendeteksi kegagalan setelah peristiwa terjadi. Yang ketiga adalah asal diterapkan dengan ketat, maka penggunaan metode kontrol statistik dapat membantu memperbaiki outcome siswa dan administratif. Kedua adalah konsep yang disampaikan oleh Dr. Joseph M. Joran. Nah, titik fokus filosofi mutu menurut Dr. Joseph M. Joran ialah produktivitas individu dalam meyakinkan organisasi yang menaunginya. Mutu dapat dijamin dengan cara memastikan bahwa setiap individu memiliki bidang yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan yang tepat. Dengan peringkat yang tepat pada pekerja, maka akan membuat produk dan jasa yang secara konsisten sesuai dengan harapan konsumen. Berikut prinsip-prinsip dari konsep Dr. Joseph M. Joran apabila diterapkan dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu meraih mutu tanpa melupakan proses. Yang kedua adalah perbaikan mutu merupakan proses berkesinambungan, bukan program sekali jalan. Yang ketiga yaitu mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota, dewan, kepala sekolah, dan administrator. Yang keempat adalah melakukan pelatihan terhadap para guru dan karyawan. Dan yang terakhir adalah setiap orang di sekolah mesti mendapatkan pelatihan-pelatihan yang dapat berdampak baik terhadap kemampuan yang dimiliki dan kemampuan-kemampuan tersebut dapat diaplikasikan dengan baik pada pekerjaannya nantinya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Nur Aisyah Ramli akan melanjutkan materi selanjutnya tentang konsep dan model mutu menurut Joseph M. Joran dan Kaoru Ishikawa. Joseph M. Joran dan Kaoru Ishikawa adalah 2 ahli dalam bidang manajemen mutu yang mengembangkan model dan konsep yang berpengaruh dalam pengelolaan mutu. Yang pertama tentang model mutu menurut Joran. Joseph M. Joran mengembangkan konsep-konsep penting dalam manajemen mutu, termasuk trilogi Joran yang terdiri dari perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan mutu. Model ini melibatkan langkah-langkah berikut, yang pertama, perencanaan mutu. Membuat perencanaan yang jelas dan terkontrol untuk mencapai mutu yang diinginkan. Ini termasuk menetapkan sasaran, menentukan metode, serta merencanakan sumber daya dan tanggung jawab yang diperlukan. Yang kedua, pengendalian mutu. Memastikan proses dan aktivitas dilakukan sesuai dengan perencanaan mutu. Ini melibatkan pengukuran dan observasi untuk membantu kinerja dan fokus pada pencegahan kesalahan dan cacat. Yang ketiga, perbaikan mutu. Mengidentifikasi dan mencapai perbaikan berkelanjutan dalam proses dan produk atau layanan. Joran mendorong pemahaman tentang masalah mutu yang mendasari serta menerapkan alat-alat perbaikan mutu seperti Action Plan dan Six Sigma. Yang kedua, tentang Ishikawa. Kaoru Ishikawa dikenal dengan kontribusinya dalam konsep penyelesaian masalah melalui penggunaan diagram penyebab dan akibat, atau yang lebih dikenal dengan sebagai diagram Ishikawa atau Fishbone diagram. Diagram ini digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan hubungan antara suatu masalah dengan faktor-faktor penyebabnya. Diagram Ishikawa terdiri dari garis utama yang memiliki masalah yang dihadapi dan
dan cabang-cabang yang mewakili faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab masalah tersebut. Faktor-faktor penyebab dapat mencakup orang, metode, mesin, bahan, lingkungan, dan pengukuran. Dengan menggunakan diagram Ishikawa, tim dapat secara sistematis menganalisis penyebab masalah dan mencari solusi yang sesuai. Hal ini membantu dalam menganalisis akar masalah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan mutu. Konsep kedua tersebut, baik modal mutu, Juran, maupun diagram Ishikawa telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan mutu dan terus menjadi landasan dalam praktik manajemen mutu di berbagai industri. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmiani Nurul Adistia. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama yaitu pengertian manajemen mutu sekolah dan yang kedua yaitu tujuan manajemen mutu sekolah. Yang pertama yaitu manajemen mutu sekolah. Apa itu manajemen mutu sekolah? Sebelum saya menjelaskan apa itu manajemen mutu sekolah, saya akan menjelaskan 3 kata tersebut. Yang pertama yaitu manajemen, mutu, dan sekolah. Yang pertama yaitu manajemen. Manajemen berasal dari kata manage, yaitu mengatur. Apa yang diatur? Yaitu lembaga pendidikan yang telah dirancang, yang sudah diatur untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu mutu. Mutu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu quality, yang berarti berkualitas, yang memiliki nilai tertinggi. Yang ketiga yaitu sekolah. Sekolah adalah lembaga kependidikan yang sudah dirancang untuk mengajar murid atau siswa yang dibawa oleh tenaga pendidik yaitu seorang guru. Jadi, jika disatukan menjadi manajemen mutu sekolah adalah berkaitan kepada kepala sekolah dan staf administrasi di sekolah. Administrasi sekolah harus mengetahui setiap tahunnya harus ada peningkatan di sekolah itu. Kita harus melihat dari siswa dan gurunya, apakah guru sudah baik cara belajar, proses belajarnya kepada siswa atau bagaimana. Siswa harus memiliki rasa puas dan semakin tahunnya harus ada peningkatan dari sekolah. Jadi administrasi sekolah di sini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap tahunnya itu sekolah memiliki peningkatan. Jika memiliki peningkatan setiap tahunnya, maka sekolah tersebut wajib dikatakan bermutu atau berkualitas karena setiap tahunnya berkembang. Yang kedua yaitu tujuan manajemen sekolah. Pada dasarnya, tujuan manajemen mutu sekolah yaitu mengoptimalkan proses belajar mengajar kepada siswa. Apakah sudah mencapai hasil yang telah diinginkan oleh siswa dan sudah memenuhi harapan siswa, maka dari itu tujuan manajemen mutu sekolah pun sudah tercapai karena adanya kepuasan dari siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dengan NIM terakhir 05. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen mutu di sekolah. Yang pertama, perencanaan. Di mana perencanaan manajemen mutu sekolah itu melibatkan perencanaan yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan mutu yang telah ditetapkan. Ini meliputi perencanaan strategis, perencanaan pembelajaran, serta perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, pengorganisasian, di mana manajemen mutu sekolah itu melibatkan pengorganisasian yang efektif dari berbagai kegiatan dan sumber daya di sekolah. Hal ini meliputi penugasan tugas, pembagian wewenang, dan pembentukan tim kerja untuk melaksanakan program-program mutu. Yang ketiga, pelaksanaan, di mana manajemen mutu di sekolah itu melibatkan pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. Ini meliputi dengan penerapan kurikulum, penggunaan metode pembelajaran yang inovatif, pelatihan guru, serta peningkatan sarana dan prasarana di sekolah. Yang keempat itu pengendalian, di mana manajemen mutu sekolah itu melibatkan pengendalian yang efektif terhadap berbagai kegiatan dan proses di sekolah. Hal ini meliputi tentang pemantauan, evaluasi, dan tindakan perbaikan yang berkelanjutan untuk memastikan pencapaian tujuan mutu yang telah diharapkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.